Oke, halo guys. Pilih kartu kali ini aku belum pernah sih coba baca yang kayak gini ya. Tapi aku mau coba. Aku mau kasih temanya tuh lesson apa yang sebenarnya agak mirip ya sama pesan semesta atau apa. Tapi ini specifically lessonnya. Jadi video ini lebih cocok memang untuk orang-orang yang mau refleksi diri, yang mau tahu pelajaran hidup dia tuh apa. Karena sebenarnya semua dari kita itu pasti punya yang namanya pelajaran hidup. Gak mungkin manusia satupun tidak punya pelajaran hidup. Tapi kita cenderung itu tidak mau melihat ke dalam. Makanya masalah kita terus menggulung karena kita tidak pernah belajar. Jadi orang yang tidak bahagia dalam hidupnya itu karena dia tidak merefleksi diri. Orang yang tidak merefleksi diri itulah orang-orang yang gak tahu apa yang namanya bahagia dan gak ngerti apa yang namanya bahagia bahkan. Oke. So ini buat orang-orang yang memang mau belajar untuk refleksi diri. Karena kebahagiaan itu sebenarnya ditentukan oleh seberapa kamu mengenal dirimu, seberapa kamu bisa melihat kehidupan dengan apa adanya. Dan seberapa kamu bisa belajar dari kesalahan-kesalahanmu. Oke? Di sini ada ini, jadi readingan ini cukup deep ya, cukup dalam, ya. So di sini ada forgiveness. Sini ada honesty is essential. Sini ada have patience. Dan yang terakhir ada have faith. Oke. Di pause dulu kalau kamu masih mau milih, ya. Dan seperti biasa, kita mulai dari nomor 1. Oke. Kita mulai dari forgiveness. Kita lihat apa pelajaran kamu sampai detik ini dalam hidupmu yang mungkin sudah kamu sadari atau yang belum sama sekali kamu sadari. Jadi ini kita belajar tentang yang namanya self awareness. Full Page of Cups, Ace of Wands, Let your fears dissolve. Sebenarnya ini udah aku rasain dari tadi. Honor your feelings. Oke. Karena ini adalah general reading, ya. Jadi masalah kalian mungkin bisa berbeda-beda, pelajarannya mungkin ada sedikit-sedikit bisa berbeda, ya. Karena ini adalah general. Oke. Sebelum aku buka kartu ini, aku sudah ngerasa ada sesuatu di dalam diri kamu yang preventing. Prevent itu kayak semacam mencegah kamu untuk menjadi diri kamu sendiri apa adanya. Agak sulit buat kamu kalau aku lihat di sini untuk ekspresif.
Walaupun mungkin sebagian dari kamu ngerasa ekspresif, sudah ekspresif, tapi yang kamu tunjukkan itu bukan dirimu yang asli sebetulnya. Karena aku ngerasa di sini ada dua hal. Either kamu takut dinilai sama orang, kamu takut tidak diterima sama orang, so kamu menjadi dirimu yang lain. Ya. Karena kita semua nih bisa jadi orang lain sebenarnya kalau kita mau. Tapi kita nggak akan bahagia dengan seperti itu karena kita pingin diterima. Itu kan kita nggak jadi diri sendiri. Orang yang hidup tidak jadi diri sendiri pasti depresi. Pasti fear-nya itu nggak hilang. Itu satu. Kedua, aku lihat ada kemungkinan di sini kamu tidak berani untuk menjadi dirimu apa adanya. Kamu tidak, mungkin sebagian dari kamu bahkan tidak berani untuk mengemukakan apa yang kamu rasakan. It's hard for you. Yang tadi mungkin yang pertama, ya mungkin kamu orang yang terlihat ekspresif padahal itu bukan diri kamu. Yang kedua justru kamu takut menunjukkan sisi emosional kamu. Kamu takut dijudge mungkin weak, lemah, emosional dan segala macam gitu. So aku ngeliat di sini kayak ada rasa takut untuk menjadi diri sendiri, especially. Dan mungkin kalau ada urusan sama kerjaan atau sebenarnya semua sih, mau itu dalam kerjaan, relationship, it's hard for you to actually speak your mind. Speak your mind. Apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirkan, itu kamu sulit untuk mengutarakan isi pikiran kamu. Mengutarakan isi hati kamu. Ini ada di antara kalian tuh yang punya isunya seperti itu gitu loh. Ada yang sebagian lagi justru mungkin terlalu ekspresif tapi bukan jadi dirinya sendiri. Oke, ini masalah untuk yang pilih kartu ini. So lessonnya apa? Lessonnya adalah jadi orang yang apa adanya. Belajar untuk tidak takut atas penilaian orang. Belajar untuk menghargai dirimu sendiri, bahwa apapun yang keluar dari kamu, ya it's honest gitu. Jangan takut untuk speak up, selama kamu juga tidak menyakiti orang lain. Yang namanya berbeda pendapat itu biasa. Nggak, manusia kalau semuanya sama di bumi ini, ya kita nggak bisa belajar at the end, right? Karena ada perbedaan. Justru yang sulit itu adalah bukan apa yang menjadi benar, tapi menerima bahwa orang lain bisa jadi berbeda dengan pemikiran kita. Itu dibutuhkan yang namanya kecerdasan emosional untuk kita bisa menerima pendapat orang lain walaupun dia tidak sama kita. Jadi poinnya adalah satu, jujur, berani jujur sama diri sendiri dan coba selami diri kamu, apa ketakutan kamu. Dan ini sebenarnya situasi seperti ini bukan dialamin sama orang, banyak orang yang mengalami hal seperti ini gitu. Dan biasanya di masalah itu biasanya di kerjaan ada, di relationship ada, ataupun kalau di kerjaan gak ada, relationship biasa ada. Kalau orang yang kayak gini nih biasa relationshipnya nggak akan sehat, relationshipnya pasti bermasalah umumnya. Karena pada saat kita masuk ke dalam hubungan, kalau kita nggak bisa jadi diri sendiri, ya hubungan itu tidak akan berkembang. Kita tidak berani mengungkapkan, atau kita mengungkapkan terlalu berlebihan karena kita seakan-akan pengen terlihat baik atau apa. Karena banyak orang yang pingin terlihat baik di mata orang, tapi dia sebenarnya nggak jadi dirinya sendiri. Dan itu juga bermasalah, karena kita tidak akan nyaman kalau nggak jadi diri sendiri sebetulnya. So ya mungkin kalau ini sudah terlalu lama kamu hadapi dan sudah kamu rasa sangat sangat mempengaruhi hidup kamu secara keseluruhan, ada baiknya kalau menurutku ada baiknya kamu mungkin terapi atau coaching supaya dibantuin gitu loh untuk beresin isu-isu kamu ini. Karena pada dasarnya most of issues ya itu bisa diperbaiki, bisa bahkan dihilangkan gitu. Kalau kita tahu caranya. Kan hidup dengan isu yang masih menumpuk itu kan tidak enak.
Karena dasarnya semua orang itu, semua manusia itu pasti punya isu, nggak mungkin nggak ada, pasti punya. Tinggal satu, dia sadar apa enggak, dua, dia mau perbaiki apa enggak. Dan kalau nggak diperbaiki, semua aspek dalam hidup dia itu pasti kena, semua. Oke, so honor your feelings berarti apa? Kamu menghargai perasaanmu sendiri, kamu menghargai dirimu sendiri. Orang yang menghargai dirinya tidak mungkin mau jadi orang lain, karena dia menghargai dirinya. Orang yang akhirnya jadi orang lain, nggak jadi dirinya sendiri, karena dia tidak cukup punya self worth. Oke, terus di sini bilang let your fears dissolve. So hadapi rasa takut itu, tidak boleh dibiarkan. Dibiarkan ya dia nggak akan kemana-mana. Pasti akan tertrigger satu hari. Gitu. Tinggal tunggu waktu kapan aja, kayak bom waktu aja gitu. Nah di sini aku ngeliat tuh lebih kayak orang yang nggak berani speak up, orang yang nggak berani ngutarain isi hatinya, nggak berani ngutarain. Mungkin kalau kamu cowok, mungkin kamu takut nembak cewek, misalnya kamu nggak insecure setiap kali kamu mau deketin cewek kamu insecure, itu kan juga tersiksa ya. Di sini kalau aku lihat memang isunya adalah menjadi diri sendiri nih. Kalau aku bilang biasanya orang yang sulit menjadi diri sendiri itu karena di dalamnya banyak fear juga gitu. Oke, so ini untuk nomor 1. Oke, kita lihat nomor 2, honesty is essential. What is the lesson? Two of Swords, Two of Wands, tuh semua nih. And the Hermit. Oke. Kurang lebih udah ada gambaran. Practice gratitude. Embrace the flow of life. Agak berat ini. Enggak sih, enggak berat-berat banget, biasa aja. Okay, the Hermit. Yeah, because this is the major, dan Hermit ini yang aku menurutku agak deepnya itu di Hermitnya. Karena Hermit itu seorang pertapa. Ya, kartu the Hermit itu adalah seorang pertapa. Apa sih yang dilakukan oleh seorang pertapa? Ngapain sih orang itu bertapa? Orang bertapa itu kan 1, mencari ilham. 2 adalah merefleksi ke dalam diri. Mencari jawaban ke dalam diri. Makanya aku bilang ini agak berat. Karena di sini aku ngelihat, karena di sini ada Two of Swords dan Two of Wands. Ada 2 kartu ini menandakan bahwa orang yang suka bingung, dan biasanya ada berbagai macam alasan sih orang bingung, karena memang tidak tahu, tidak punya cukup pengetahuan, atau bisa juga orang mencari ideal. Orang yang selalu, karena di sini ada practice gratitude, orang yang selalu mencari ideal, mencari kesempurnaan, walaupun kesempurnaan itu, walaupun otak kita tahu ya bahwa sempurna itu tidak ada gitu loh. Maybe most of us know that sempurna itu nggak ada, gue juga tahu gitu loh. Iya, kadang otak kita tahu, tapi apa yang kita lakukan dalam hidup tidak mencerminkan kalau kita itu tahu. Kita tahu kalau perfection itu nggak ada,
Tapi kita tanpa sadar mencari yang sempurna. Banyak orang seperti itu. Banyak. Di otaknya mah tahu. Tapi egonya yang gak mau. Egonya yang gak mau ngerti. Kalau otak sadarnya tahu. Sempurna itu gak ada. Oke? Dan ideal itu contohnya seperti apa? Menginginkan sesuatu atau seseorang sesuai dengan ideal. Misalnya contoh ya, orang mau menyelesaikan masalah, tapi dengan cara yang ideal. Memang sebisa mungkin kita pasti mencari jalan yang sebaik mungkin, dimana pada akhirnya kita tidak harus menghadapi konflik, ya, karena semua senang dengan solusi ini, atau dengan keputusan ini semua senang. Tapi pertanyaannya, hal seperti itu bisa seberapa sering terjadi? Karena akan jauh lebih sering kita menghadapi situasi yang tidak ideal. Kalau semua situasi bisa ideal, tidak ada masalah di dunia ini. Orang bermasalah itu karena pada saat mereka harus menghadapi sesuatu yang tidak ideal, mereka tidak mampu. So, kalau aku lihat di sini, bisa jadi beberapa saat ini atau bahkan udah beberapa lama ini, kamu sendiri juga mengalami spiritual awakening. Dan biasanya, atau kamu bukan spiritual awakening doang, tapi dan biasanya gini, orang yang ada dalam spiritual awakening, especially yang di awal-awal, itu biasanya menghadapi banyak rintangan dan masalah dalam hidupnya. Tapi mereka nggak ngerti kenapa mereka dikasih ini semua. Karena nggak pernah mau refleksi. Tidak pernah mau melihat ke dalam makna yang terkandung dari segala hal yang dihadapi itu apa. Karena di situ dibutuhkan kecerdasan emosional. Dibutuhkan orang yang mau masuk, nyelam, ngelihat jauh lebih dalam daripada apa yang umumnya dilihat sama orang. Pemahaman, makna yang terkandung dari setiap peristiwa itu yang umumnya tidak bisa dilihat sama orang. Kamu lihat ini? Matanya tertutup. Ini menandakan bahwa tidak mampu melihat. Oke? Dan melihat di sini bukan kita ngelihat benda, ini apa ini gitu. Ini apa nih, bukan. Melihat di sini adalah suatu makna. Kita menafsirkan sesuatu kejadian dalam hidup kita. Persepsi, makna, pemahaman. Maka aku bilang ini agak dalam. Oke? Dan practice gratitude di sini. Aku di sini nggak mau judging siapapun ya, karena dasarnya memang bukan untuk judging, tapi kartu ini keluar untuk mengingatkan kita bahwa kadang kita sebagai manusia itu lupa bahwa hal yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk mengajarkan kita. Karena semakin dalam suatu pemaknaan, semakin dekat kita dengan Sang Pencipta. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan kita dengan berbagai macam ujian dan cobaan itu untuk mendekatkan kita kepada Dia sebetulnya. Dan kadang kita manusia itu lupa juga untuk bersyukur. Bersyukur bahkan yang sulit itu, kalau kita dapat rezeki banyak, gampang banget orang bersyukur, gak usah diajarin. Tapi yang bersyukur saat dia dilanda masalah, dia bersyukur dia diberikan masalah, berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Embrace the flow of life. Ini yang sering banget aku omongin, bahwa menerima hidup apa adanya itu yang bisa membuat manusia itu bahagia. Menerima bahwa segala hal yang datang ke dalam hidupnya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk membuat dia menjadi manusia yang lebih baik. Aku tidak tahu masalah kalian apa, tapi yang pasti di sini sebuah pelajaran besar adalah untuk melihat ke dalam diri. Kalau kamu belum pernah coaching, mungkin boleh kamu coaching. Biar kamu lebih kenal sama diri kamu.
biar kamu juga lebih paham tentang apa yang kamu lewati kalau selama ini kamu masih meraba-raba. Ada baiknya, kadang gini loh, saat kita bicara sama orang yang paham, pernah melewati masa-masa sulit dan akhirnya menemukan makna dalam hidup, kita berbicara dengan orang-orang seperti itu akan membawa kita juga akhirnya masuk ke dalam dimensi itu. Ibaratnya mereka itu cuman sebagai pengantar kita. Tuhan menciptakan manusia untuk saling membantu. Mereka berbeda untuk saling mengenal. Ada orang-orang yang pernah melewati masa-masa yang kita belum pernah lewati. Belajarlah dari orang-orang seperti itu. Yang mereka pernah melewati dan mereka berhasil untuk mendapatkan pemahamannya. Tahu dari mana? Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lakukan dalam hidup itu sudah sangat mencerminkan seberapa jauh mereka sudah melangkah dalam hidup. Karena wisdom itu tidak bisa dipelajari. Wisdom itu tidak bisa kamu beli, tidak bisa kamu pelajari. Wisdom itu adalah yang kamu alami. Wisdom itu keluar karena orang sudah memahami. Jadi bukan sesuatu yang kamu mau baca buku seberapa banyak pun tentang wisdom. Kamu mau baca quote sebanyak apapun tentang wisdom. Bukan berarti kamu memahami wisdom itu sendiri. Kamu hanya tahu tapi kamu tidak menjadi wisdom itu sendiri. Bahasa Inggrisnya itu you don't embody. You don't embody the wisdom. Kalau kamu cuma baca tapi kamu tidak mengalami. Kamu cuma belajar dari textbook tapi kamu tidak mengalami. Tapi kalau kamu bicara dengan orang-orang yang pernah melewati itu, ada energi yang mengalir ke kamu, pemahaman-pemahaman yang bisa membuat kamu mengalami pemahaman itu karena keluar. Bahkan aku pernah dengar, aku lupa apakah itu dari seorang sufi ya, bicara dengan orang berilmu secara langsung itu jauh lebih baik daripada kamu hanya membaca buku. Jadi kamu akan mendapatkan pengalaman yang berbeda, kamu akan mendapatkan pelajaran yang berbeda juga. Gitu loh. Dan untuk nomor 2 ini aku lihat masih ada resistensi. Kamu belum mampu untuk bisa melihat hidup apa adanya. Kamu belum mampu untuk bisa melihat dirimu. Aku bilang di sini belum mampu berarti apa? Kamu bisa untuk jadi seperti itu. Asal kamu mau dan cari orang dan belajar dari orang-orang seperti itu. Makanya tadi aku bilang mungkin kamu butuh coaching. Mungkin kamu kalau belum pernah coba, kamu coba. How the experience telling you. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Mudah-mudahan tidak sedalam itu. Oke, sekarang have patience. Okay, Queen of Cups, 8 of Swords, 2 of Cups,
Find a balance. Speak your world into being. Ini juga dalam lagi. Okay. Find a balance. Okay. Gini, aku ngelihat kalian yang milih ini adalah orang-orang yang kemungkinan filler. Sebentar. Aku lupa ini. First quarter moon in Gemini. Speak your world into being. Think about what you want. Do you really believe you can create it? Do you believe you have what it takes, or do you secretly doubt yourself? Oke, ya, seperti yang aku bayangkan. Anyway, gini. Mungkin beberapa dari kalian itu adalah empath. Ya, kalian cukup sensitif secara energi. Ya, kalian bisa mungkin merasakan apa yang dirasakan sama orang. Kalian mungkin terlalu gampang sensitif lah ya, terlalu gampang kasihan sama orang dan segala macam. Nah, ini banyak miskonsepsi tentang empath ini. Orang yang hidupnya, karena aku juga banyak dari zaman dulu itu baca artikel. Banyak orang yang hidupnya ketemu orang yang narsisistik lah, ketemu masalah, dia di apa ya, orang lain take advantage terhadap diri dia, dan dia menganggap diri dia itu empath. Itu banyak banget artikel bicara tentang itu, yang menurutku sebetulnya tidak salah, tapi akhirnya misleading. Tergantung yang baca sih. Kalau yang bacanya udah dalam konteks yang dia memahami arti empath sebetulnya, itu tidak akan mislead. Tapi kalau misalnya yang belum terlalu mengenal diri, itu bisa misleading banget kalau menurutku. Kenapa? Gini, seorang empath itu bukan berarti dia itu selalu akan merasa dikecewakan orang atau di-abuse orang. Enggak gitu. Empath itu adalah orang yang secara energi dia sensitif dan perasa. That's it, udah cuman sampai situ. Masalah nanti dia akan menghadapi orang-orang yang abusive sama dia gampang kasihan sama orang. Itu bukan empathnya, itu diri dia yang tidak punya balance, atau diri dia yang dia belum kenal, dia belum tahu bagaimana menciptakan satu boundary. Ya, ini dipahami dulu sampai situ. Dan di sini kalau aku lihat ada kemungkinan beberapa dari kamu itu adalah empath. Jadi kamu terlalu banyak memakai perasaan sehingga kamu sering dikecewakan dalam bentuk apapun loh ya ini ya. Jadi pada akhirnya kamu jadi punya negative thinking sama orang, judgment sama orang, gitu. Judgmental sama orang, gitu. Kok dia begini ya, kok dia nyakitin gue ya, kok dia ngelakuin ini ke gue ya. Hal-hal seperti itu pada akhirnya. You overthink things because you think yourself is a kind person. Aku tidak bilang kamu orang jahat atau aku tidak bilang apapun ya. Intinya orang yang sering dikecewakan, ya dia akan akhirnya di kepalanya itu punya banyak asumsi penilaian tertentu terhadap orang-orang di sekitarnya, especially orang-orang yang dia merasa tersakiti, dia merasa tidak diapresiasi. Oke, karena kurangnya balance. Jadi karena dirinya sendiri belum memahami bahwa dirinya itu butuh yang namanya boundary, bahwa dirinya itu butuh yang namanya objektif, akhirnya dia selalu melihat keluar dari dirinya bahwa orang melakukan ini ke dia. Tapi apa? Aku selalu bilang sama klien-klien tuh gini, tidak ada orang bisa menyakiti kamu kalau kamu tidak memberi izin. Memberi izin di sini bukan berarti kamu harus menarik diri dari orang, bukan.
Tapi kamu punya boundary. Orang seperti apa yang kamu mau ladenin, orang seperti apa yang kamu harus stay away. Itu kan kamu jadi tahu kamu tuh berhadapan dengan siapa. Gitu loh. Dan di sini kalau aku udah mulai ngerti nih, speak your world into being ini maksudnya adalah kamu doubting, doubting tuh meragukan ya. Orang-orang, ada nggak sih orang baik? Ada nggak sih orang yang bisa benar-benar pakai hati? Ada banyak kok sebenarnya. Tapi orang sakit juga banyak. Orang sakit di sini maksudnya bukan berarti dia psycho, bukan ya. Tapi orang yang tidak mengenal dirinya, dia tidak mengenal isunya. Ada kata tuh hurt people. Orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain tanpa dia sadari. Oke? Dan bisa jadi hal ini tuh juga tercermin dari hubungan-hubungan yang kamu selalu menarik mungkin orang yang tidak benar-benar bisa menyayangi kamu, atau kamu berharap sesuatu dari seseorang tapi orang itu tidak deliver, tidak melakukan apa yang kamu butuhkan atau apa yang kamu cari gitu, pada akhirnya. Itu bukan ada hubungan sama empatnya, tapi itu ada hubungan dengan tidak ada yang namanya keseimbangan. Nah, ini yang biasanya sulit dipahamin sama orang. Karena apa? Karena informasi yang mereka dapatkan itu cuma sepenggal-sepenggal. Ditambah lagi, mereka tidak suka refleksi diri. Sebenarnya ini kenapa? Kenapa gue menarik orang seperti ini? Tapi tanpa judgement, tanpa kita harus menyalahkan yang di luar. Dan kita merasa diri kita sebagai korban. Nah, orang yang jadi empat sebetulnya, kalau mereka belum benar-benar kenal sama dirinya, itu mudah sekali jatuh ke yang namanya victim mentality. Banyak loh empat, dia memang beneran empat sebenarnya. Tapi pada akhirnya karena dia belum kenal sama dirinya, lalu dia akhirnya melihat banyak masalah dalam hidupnya dan dia selalu dikecewakan. Akhirnya dia jadi mengadopsi yang namanya victim mentality. Gitu loh. Emang seorang empat gak bisa punya isu? Semua manusia juga punya isu, ya kan? So ini yang aku lihat di sini adalah cara pikir. Cara memandang, karena sebetulnya yang menjadi masalah adalah tidak adanya keseimbangan. Nah, ini pelajaran buat kamu. Lagi-lagi, kalau kamu tidak memahami konteks ini dengan baik, kamu akan selalu merasa menjadi korban. Bisa nggak ini sembuh? Bisa, asal kamu mau. Dan ya salah satu yang aku sering bilang kan, salah satunya ya bicara dengan ya kamu coaching itu tujuannya apa sih? Untuk kita mengenal diri kita, untuk kita lebih, karena gini loh, kita akan maju, kita akan bertumbuh saat kita pelan-pelan mengenal diri kita. Jadi kita tahu, oh selama ini ternyata aku tuh kayak gini, oh selama ini terjadi karena ini. Jadi kamu tidak berasumsi sendiri, karena gini loh, kita itu manusia yang subjektif, sulit untuk kita itu menjadi objektif. Dan victim mentality itu adalah sangat subjektif penilaiannya, jelas sangat subjektif gitu. Karena dia cuma menilai diri dia itu orang baik, sedangkan orang yang menyakiti dia itu evil. Itu kan judgment namanya. Itu kan menghakimi sebetulnya, tapi tidak disadari, gitu loh. Tidak menghilangkan kebaikan dari si empath ini, tapi cara dia memandangnya pada akhirnya salah, konklusinya jadi salah. Jadi akhirnya dia melukai dirinya sendiri dengan menganggap tidak ada orang yang bisa peduli sama dia, tidak ada orang yang menyayangi dia. Akhirnya apa? Self esteemnya kan lama-lama tambah hancur dong. Karena dia selalu menganggap gak ada orang baik sama gue, gak ada orang yang sayang sama gue selalu disakitin. Itu membuat orang tambah confident atau tambah pesimis. Kan berarti dia merusak dirinya sendiri tanpa sadar loh ya, tanpa sadar. Oke, so ada baiknya mulai belajar untuk mengenal diri. Salah satunya lewat terapi atau coaching. Udah, pelan-pelan kamu akan lebih belajar banyak tentang, oh ternyata gue berpikir kayak gini tuh salah. Oh ternyata yang benar tuh kayak gini. Itu akan hurting ego kita kalau kita tidak siap untuk terbuka. Kita tidak siap untuk melihat bahwa ya kita juga bisa salah. Kadang orang gini, dia yang nyakitin gue, kenapa jadi gue yang salah? Karena kata menyakiti ini sudah nempel.
Padahal belum tentu orang itu maksudnya menyakiti, tapi kitanya sudah melihat itu sebagai dia menyakiti. Jadi pemikiran tentang menyakiti ini sudah nempel. Makanya kalau penilaian itu sudah nempel, itu jadi belief, dan itu pada saat itu diberesin, either mereka jadi reaktif kayak kok kenapa jadi gue gitu loh. Karena yang bicara seperti itu adalah bukan hati tapi ego. Jadi yang hurt itu, yang tersakiti itu adalah egonya, bukan hatinya. Hati itu mah pasti menerima. Kalau salah, oh iya gue salah. Itu hati. Tapi kalau ego, kenapa jadi gue yang salah? Nah, bisa bedain nggak? Dua hal. Hati itu nggak akan seperti itu. Hati itu tuh nerima. Yang sulit untuk terima itu ego. Oke? So, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Have faith. Queen of Pentacles, Ace of Swords, the Sun. Aduh, dalam-dalam semua lagi nih. Ini udah go deeper. Forgive. Oke. Aku ngambil tema ini ya memang harus sudah siap bicara yang dalam-dalam. Makanya tadi dari awal aku bilang ini hanya untuk yang mau merefleksi diri karena message-nya pasti deep. Oke, yang siap saja. Oke. Aku ngelihat mungkin sadar atau tidak sadar. Mungkin sekilas-kilas ada pertanyaan-pertanyaan di pikiran kamu tentang tentang pelajaran hidup, tentang ini hidup gue terus gimana. Kayak yang nggak umumnya dipikirkan, nggak umum lah dipikirin sama orang tuh nggak umum. Dan aku ngelihat di sini orang yang sedang berusaha untuk menjadi lebih baik sih, which is that's a good news. That's a good news. Dia lagi coba untuk berpikir. Terus dalam. Ada sisi diri yang mungkin masa kecil, mungkin masa lalu kamu dealing sama orang, atau kamu pernah dikhianati orang, atau kamu pernah ditinggal orang, apapun itu, ada yang ngeganjel masih ini tentang forgive.
Mungkin kamu belum memaafkan orangnya, atau kamu belum memaafkan sesuatu, bahkan mungkin bukan dari orang lain, tapi bahkan dari dirimu sendiri. Mungkin kamu pernah menduakan orang, kamu pernah berselingkuh, atau kamu pernah meninggalkan orang, atau kamu merasa pernah ada hal-hal yang menurut kamu harusnya gue gini deh, kayak ada rasa bersalah di dalam diri kamu. Nah, ini either dari luar atau dari dirimu sendiri. Oke? Makanya ada kartu forgive. Bisa jadi kamu belum memaafkan orang, atau kamu belum memaafkan dirimu sendiri. Pada intinya adalah belum menerima keadaan bahwa ya ini semua terjadi untuk suatu hal yang lebih besar. Mungkin sebagian dari kamu sudah sampai di titik yang tahu masalahnya itu apa. Tahu kalau kamu tuh harus nerima. Tahu kalau kamu tuh harus lepasin. Gitu. Bahwa itu adalah sebuah perjalanan, itu adalah sebuah pelajaran untuk kamu jadi hari ini. Tapi masih ada yang mungkin belum betul-betul kamu terima. Ya, that's a process anyway. Gitu. Memang bukan sesuatu yang kita mikirin langsung kita bisa terima. Enggak. Gitu. Aku senang kalau ngobrol sama orang-orang. Kalau aku coaching ya, ketemu klien kayak gini nih, aku senang malahan. Kenapa? Karena lebih bisa diajak buat menyelam. Di sini ada kartu go deeper kan ya. Jadi karena sudah mulai lebih bisa membuka diri, gitu. Lebih enak gitu diajak ngobrolnya, lebih masuk gitu dibanding orang-orang yang masih punya ego segede gaban. Itu lebih sulit, atau bahkan mungkin menyelam saja nggak mau gitu. Itu lebih sulit gitu. Oke. Dan aku lihat di sini kalau ditanya apa sih pelajarannya? Sebenarnya mungkin sebagian dari kamu udah tahu pelajarannya apa. Cuman belum benar-benar diterima secara utuh. Kalau aku bilang. Makanya ada kartu go deeper. Semakin kamu menyelam, semakin kamu lebih bisa menerima. Jadi pelajarannya ini kalau menurutku untuk sebagian dari kamu udah tahu pelajarannya itu apa. Tapi kayak mungkin masih ada, tapi kok gini ya, walaupun udah tahu sebenarnya. Setiap dari kamu akan berbeda-beda. Ada yang mungkin tingkat penerimaannya lebih besar, ada yang mungkin tingkat penerimaannya lebih kecil, ya kan. Intinya adalah go deeper. This is the point sih menurutku. Untuk membuat dirimu mendapatkan nilai pemahaman yang utuh. Dan pada saat kamu sudah bisa menerima itu dengan utuh, kamu sudah bertransformasi lagi menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih Pentacles ini aku lebih ngeliatnya kayak ke arah value, karena Pentacles itu bicara tentang uang, value, gitu loh, integritas kalau menurutku. Jadi apa sih yang menandakan seseorang berubah? Point of view-nya, cara pandangnya yang berubah. Karena dari cara pandang yang berubah itu akan merubah behavior seseorang. Behavior itu baru bisa berubah kalau cara pandangnya itu sudah berubah. Saat seseorang memahami sesuatu, otomatis dia akan berubah dengan sendirinya. Kalau pemahamannya itu berubah. Jadi yang ditekankan di sini adalah pola pikir, cara pandang, cara memahami sesuatu. Gitu. Ya kalau dari situasi seperti ini ya paling enak ngobrol itu sama orang-orang yang pernah melewati fase kamu dan bisa bertukar pikiran, dan itu biasanya akan memudahkan kamu juga untuk bisa lebih menerima dibanding kamu sendirian. Karena kalau kita bicara sama orang yang sudah punya wisdom, sudah pernah melewati fase-fase kehidupan gitu. Mereka sudah mampu memahami. Itu enak sekali ngobrol sama orang-orang seperti itu. Karena wawasan kita juga akan lebih terbuka. Cara pandang, karena orang-orang yang punya wisdom itu cara pandangnya udah gak umum gitu loh. Nah itu bisa menepak ke kita bagaimana dia melewati,
bagaimana dia melihat apa yang sedang kita alami. Kadang-kadang kita juga butuh point of view-nya orang untuk melihat apa yang mungkin selama ini miss dari kita. Yang sering aku bilang manusia itu kan punya yang namanya blind spot ya. Sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat karena kita ada di dalam itu. Kita ada di dalam masalah itu, kita ada di dalam pikiran itu. Sedangkan kalau orang dari luar, mereka melihat kita itu kan mereka lebih bisa objektif karena mereka tidak ada mengalami apa yang kita sedang alami. Kita ibaratnya kalau kita di dalam suatu masalah atau kita di dalam suatu pemikiran, akan sulit buat kita melihat keluar dari pemikiran itu, out of the box, ya kan? Tapi kalau orang yang pernah melewati dan dia sudah pernah keluar dari situ, dia akan lebih bisa melihat apa yang sedang kita alami. So, aku sangat rekomen buat kamu bicara atau berdiskusi atau coaching sama orang yang memang sudah melewati fase-fase itu. Karena itu akan membawa additional value buat kamu. Membawa insight buat kamu. Gitu. Dan so far kalau aku lihat di sini sih, poinnya tuh ini. Go deeper. Terus menyelam gitu. Dan menyelam itu memang tidak mudah. Tidak semua orang sudah bisa di fase itu karena membutuhkan kemampuan refleksi yang sangat tinggi untuk terus terus menyelam diri kita, menyelami pemikiran-pemikiran kita. Itu akan sangat sulit sebetulnya ya. Disitulah makanya kita butuh orang untuk kita at least ngobrol ya, ada teman ngobrolnya, jadi ada ventilasi. Aku selalu sebut itu ventilasi. Kenapa? Karena kalau kita cuma pikirin di kepala kita sendiri tanpa kita berbagi, sharing, itu akhirnya jatuhnya jadi kita lebih banyak judgementnya dan kita lebih banyak subjektifnya. Karena kan kita cuma pakai satu nih kepala, yang mungkin bisa jadi orang melihatnya berbeda. Gitu loh. Oke? So, thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Untuk informasi-informasi tentang coaching, terapi atau segala macam, kamu bisa lihat di deskripsi, di situ ada linknya. Okay? So thank you so much once again. I'll see you in the next video.